Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsu bin Arif dari Forum News Network. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali membuat kontroversi. Kali ini cukup serius karena ini berkaitan dengan ritual doa. Ketika membuka Rakernas dari Kementerian Agama, Menteri Yakut meminta agar jajarannya pada acara-acara mendatang itu pembacaan doanya tidak hanya menggunakan agama Islam. Di awal saya diberikan amanah oleh Presiden untuk menjadi pembantu beliau di Kementerian Agama ini, saya sudah sampaikan. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian juga sudah mencatat dan menyimak ini dengan baik, bahwa saya ingin menjadikan Kementerian Agama ini menjadi kementerian yang melayani semua agama, bukan hanya Kementerian Agama Islam. Mindset ini saya kira harus benar-benar dimasukkan bukan hanya di dalam pikiran tetapi juga dilaksanakan di dalam kegiatan-kegiatan. Pagi hari ini saya senang Rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa. Jadi jangan ini kesannya kita ini sedang rapat Ormas Kementerian Agama, Pak. Ormas Islam Kementerian Agama, tidak. Kita ini sedang melakukan Rakernas Kementerian Agama yang di dalamnya bukan hanya urusan agama Islam saja. Jadi mungkin lain waktu bisalah, itu kan lebih enak gitu dilihat itu jika semua agama yang menjadi urusan di kementerian ini sama-sama menyampaikan doanya. Ya, kalau semakin banyak yang berdoa kan semakin mudah atau semakin probabilitas untuk dikabulkan itu semakin tinggi. Ini untuk kritik. Dan saya yakin besok-besok sudah berubah nih, karena biasanya kalau menteri yang ngomong dianggap perintah. Kalau tidak bangetan, Pak. Jadi jangan sampai muncul paradok ya saya kira. Jadi kita pengen ini melayani, kementerian ini melayani semua agama tetapi dalam perilaku kita tidak mencerminkan itu. Jadi pada waktu peristiwa pembukaan Rakernas kemarin memang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dari kalangan umat Islam. Dan inilah yang dikritik oleh Menteri Yakul. Pernyataan Yakul Khalil Qomas ini kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan DPR, terutama dari partai-partai Islam seperti PKS, kemudian PAN dan sebagainya juga menyampaikan protesnya. Begitu juga dari Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Buya Anwar Abbas itu langsung menyampaikan protes dan menyatakan bahwa Menteri Agama seperti orang yang kehilangan akal. Kemudian media membuat judulnya Menteri Agama Hilang Akal. Ini barangkali karena Buya Anwar Abbas sudah kebingungan melihat sikap dari Menteri Agama ini. Karena memang sering sekali Menteri Agama yang satu ini melontarkan gagasan-gagasan yang sangat kontroversial. Soal doa ini kan menurut Buya Anwar Abbas sudah berlangsung sekian lama dan tata caranya sudah jelas untuk di tempat-tempat yang penduduknya mayoritas Islam dilaksanakan dengan tata cara Islam dan kemudian penganut agama lain diminta untuk menyesuaikan dan melakukan doa menurut kepercayaan masing-masing. Begitu juga misalnya di Bali, tentu di doanya dilakukan dalam tata cara agama Hindu. NTT, Papua maupun misalnya katakanlah di Sulawesi Utara, maka akan disesuaikan apakah itu Katolik, Kristen dan seterusnya. Dan selama ini memang tidak jadi masalah. Bagaimana dengan pimpinan MUI lain dari unsur NU? Kiai Khalil Nafis menyatakan bahwa sebenarnya memang tidak ada masalah, semua doa dibacakan, tetapi kan harus dibuat secara simpel. Jadi Kiai Khalil Nafis sepakat dengan Buya Anwar Abbas bahwa disesuaikan di mana penduduknya yang mayoritas. Bayangkan kalau misalnya di Aceh yang menerapkan syariat Islam, kemudian mengikuti anjuran dari atau mentaati dari perintah, begitu menyebutnya dari Menteri Agama, ini kan akan jadi kacau balau. Dibacakan semua doa dari agama-agama lain, padahal sebenarnya di situ tidak ada orang yang beragama lain. Menteri Yakul memang tidak menyebut ini sebagai perintah langsung, tapi menurut dia
kalau sampai apa yang disampaikan oleh Menteri Agama tidak dilakukan itu ya kebangetan. Begitu bahasa yang disampaikan oleh Menteri Yakul Khalil Qomas. Tapi menurut Ketua Umum PGI itu tata caranya harus betul-betul dipikirkan dengan baik. Walaupun kemudian menurut catatan PGI praktek yang dilakukan selama ini bahwa agama yang mayoritas memimpin doa dan kemudian agama-agama lain yang minoritas menyesuaikan doanya, dan itu sebenarnya tidak jadi masalah. Jadi kelihatannya ide Yakul Khalil Qomas ini kalau akan dituruti mungkin hanya berlangsung di lingkungan Kementerian Agama. Itu pun di kantor-kantor agama di wilayah, misalnya di provinsi-provinsi, pasti akan tergantung dari provinsi masing-masing. Agak sulit memang diterapkan gagasan ini. Tapi soal kontroversi ini kan sesungguhnya sudah sangat melekat dengan Yakul Khalil Qomas ini. Kita mungkin bisa urun ke belakang. Yakul Khalil Qomas ini kan ketua GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, dan salah satu onderbouwnya atau organisasi di bawah GP Ansor adalah Banser. Ini organisasi ini memang sering selama ya dipimpin oleh Yakul Khalil Qomas ini banyak sekali kontroversi. Misalnya kita kemarin melihat heboh di Garut ketika Banser membakar bendera Tauhid. Mereka menganggap bahwa itu bendera HTI, jadi dibakar. Dan ini kemudian menimbulkan kontroversi. Dan reaksi muncul di berbagai kalangan. Muncul kemudian di Banten dan di tempat-tempat lain ada aksi bela bendera Tauhid. Di luar itu yang sangat mencolok adalah konfrontasi antara Banser dengan Front Pembela Islam. Fenomena ini tentu sangat menarik. Kenapa? Karena FPI ini pada dasarnya dia juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi praktek beragamanya itu sama dengan NU, tetapi di lapangan mereka tidak pernah cocok. Sering sekali terjadi benturan antara Banser dengan Laskar Front Pembela Islam. Nah, ketika kemudian Yakul Khalil Qomas diangkat menjadi Menteri Agama, kontroversi itu ternyata tidak berhenti karena ini sudah sangat lekat dengan dirinya. Dia misalnya tidak lama setelah menjadi Menteri Agama, dia menyatakan bahwa Kementerian Agama akan mengafirmasi melindungi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Ini menjadi banyak mengundang protes. Dan ada juga yang menyatakan bahwa oke, melindungi Syiah dan Ahmadiyah, tapi harusnya Kementerian Agama itu juga melindungi umat Islam secara keseluruhan. Jangan kemudian kesannya lebih melindungi kelompok minoritas, tapi kelompok mayoritas malah justru mengalami represi. Di luar itu masih banyak lagi sebenarnya kontroversi-kontroversi yang dilakukan oleh Yakut Khalil Qomas. Dia misalnya pada waktu tidak lama setelah menjadi Menteri Agama, wajah Kementerian Agama itu berubah total. Apalagi ketika menyambut Imlek kemarin. Di kantor pusat Kementerian Agama dipasang lampion-lampion menyambut Imlek. Suasananya meriah seperti tidak bedanya dengan mall gitu. Di bawah Yakut Khalil Qomas, Kementerian Agama juga menerima seorang guru beragama non-muslim ditempatkan menjadi staf pengajar atau guru di Madrasah Aliyah Negeri. Dan itu terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi sejak awal Yakut Khalil Qomas ini memang lekat dengan kontroversi. Kita tidak perlu kaget bila muncul kontroversi-kontroversi berikutnya. Saya Arif Narif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.